Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat? Terima kasih bagi yang sudah menonton dan subscribe channel saya. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah kolom video ini. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Kali ini kita akan membahas mengenal malaikat maut. Dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut, Allah membuat hijab atau benteng sebagai penutup dari para makhluknya dengan beribu-ribu hijab yang besarnya melebihi langit dan bumi. Apabila semua air yang ada di semua samudra dan sungai-sungai ditumpahkan di atas kepalanya, maka tidak akan ada satu tetes pun air itu yang jatuh ke bumi. Dan seandainya dunia yang terbentang dari barat sampai timur berada di hadapannya, maka bagaikan hidangan yang diletakkan di meja makan, di hadapan seseorang yang hendak memakannya sesuka hatinya. Demikianlah sebuah ilustrasi akan kebesaran malaikat maut yang bisa membolak-balik dunia sebagaimana manusia membolak-balik dirham atau uang logam yang ada di tangannya. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya sama dengan perjalanan selama 1000 tahun. Para malaikat yang lain tidak bisa mendekat dan tidak pula mengetahui keberadaannya. Tidak mendengar suaranya dan tidak pula tahu akan kondisinya sampai kapanpun juga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut dan menyerahkan urusan kematian kepadanya, ia berkata, "Wahai Tuhan, apakah maut itu?" Lalu Allah memerintahkan kepada hijab agar terbuka hingga malaikat maut melihatnya. Dan Allah berfirman kepada para malaikat, "Berhentilah dan lihatlah maut ini." Maka para malaikat berhenti semua. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada maut, "Terbanglah dan bentangkanlah sayap Anda di atas mereka, serta bukalah semua mata Anda." Ketika maut terbang, para malaikat pun melihatnya. Seketika mereka semua terjungkal dan pingsan selama 1000 tahun. Ketika sadar, mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, adakah Engkau menciptakan suatu makhluk yang lebih besar dari maut ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Akulah yang menciptakan maut dan aku lebih agung daripadanya, dan setiap makhluk pasti akan merasakan maut." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Israel, ambillah maut itu. Aku serahkan urusan kematian atau maut kepada Anda." Malaikat Israel berkata, "Wahai Tuhanku, dengan kekuatan apa aku mengambilnya? Sungguh dia lebih besar dari aku." Maka Allah memberikan kekuatan pada malaikat Israel. Lalu diambillah maut tersebut dan tenanglah ia berada di tangannya. Maut berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku menyampaikan seruan sekali saja di langit." Lalu Allah mengizinkannya. Dan berkatalah maut dengan suaranya yang sangat keras dan lantang, "Akulah maut yang akan memisahkan orang yang saling mencintai atau kekasih. Akulah maut yang akan memisahkan antara suami dan istri. Akulah maut yang memisahkan anak-anak perempuan dan ibunya. Akulah maut yang memisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Akulah maut yang merobohkan dan menghancurkan rumah-rumah dan gedung-gedung. Akulah maut yang meramaikan kubur. Akulah maut yang memburu Anda. Dan aku pasti menemukan Anda sekalipun Anda berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Setiap makhluk pasti akan merasakan aku yang dinamakan maut. Tidak ada satupun yang tersisa. Apabila telah tiba saatnya kematian bagi orang-orang kafir, munafik dan durhaka, maka turunlah malaikat azab di sebelah kirinya. Wajahnya hitam legam, matanya melotot dengan membawa pakaian azab. Malaikat azab tersebut duduk menjauh darinya hingga malaikat maut datang. Dan ketika malaikat maut datang menghampiri orang-orang tersebut, ia berdiri di hadapannya dengan rupa yang sangat menyeramkan. Jiwa orang itu pun berkata, "Siapakah Anda dan apa yang Tuhan inginkan?" Malaikat maut pun berkata,
Aku adalah maut yang akan mengeluarkan Anda dari dunia, menjadikan anak Anda menjadi yatim, istri Anda janda, dan harta benda Anda menjadi warisan bagi pewaris yang tidak Anda sukai semasa hidup Anda. Sementara Anda tidak mempersiapkan kebajikan buat diri Anda sendiri, tidak pula buat akhirat Anda. Hari ini aku datang untuk mencabut ruh Anda. Ketika mendengarkan perkataan tersebut, ia memalingkan wajahnya ke dinding. Ternyata matanya menatap malaikat maut berdiri di situ. Lalu ia memalingkan wajahnya ke arah yang lain, dan dilihatnya malaikat maut berdiri di depannya. Malaikat maut berkata, "Apakah Anda tidak tahu aku? Akulah malaikat maut yang telah mencabut nyawa ayah Anda, yang telah Anda saksikan. Namun Anda tidak mau mengambil pelajaran yang bermanfaat dari peristiwa itu. Hari ini, aku akan cabut nyawa Anda, disaksikan oleh anak-anak Anda, para kerabat dan teman-teman Anda, supaya mereka dapat mengambil hikmah dari peristiwa kematian yang menimpa Anda hari ini. Aku malaikat maut yang telah merusak kaum terdahulu yang lebih kuat, lebih kaya, dan lebih banyak anaknya dari Anda." Kemudian malaikat maut berkata kepada orang yang hendak dicabut nyawanya itu, "Bagaimana pandangan Anda tentang dunia?" Ia menjawab, "Kini jelaslah dalam pandanganku, ternyata dunia itu penuh dengan tipu daya." Lalu Allah menjadikan dunia dalam satu bentuk dan berkata, "Hai orang yang durhaka, apakah Anda tidak malu dengan dosa-dosa yang telah Anda lakukan di dunia? Sedangkan Anda tidak juga mau mencegah diri Anda dari perbuatan maksiat. Andalah yang membutuhkan aku, sementara aku tidak butuh pada Anda. Anda tidak mau peduli perbedaan antara yang halal dan haram, karena Anda menduga tidak akan pernah meninggalkan dunia. Sesungguhnya, aku terbebas dan lepas dari Anda dan dari amal perbuatan Anda." Lalu ia melihat harta bendanya telah menjadi milik orang lain. Harta itu berkata kepadanya, "Hai orang yang durhaka, Anda berusaha mencariku dengan jalan yang tidak benar. Anda tidak membelanjakan dan mensedekahkan aku pada orang-orang fakir miskin. Pada hari ini, aku telah jatuh menjadi milik orang lain." Demikian itulah maksud dari firman Allah Ta'ala, yaitu di hari mana harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Orang itu berkata, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya." Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Kemudian malaikat maut mencabut nyawanya. Bila dia seorang mukmin, maka beruntunglah ia. Bila dia orang kafir atau orang munafik, maka celakalah ia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin." Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 7. Ya, dan itulah pembahasan kita kali ini mengenai mengenal malaikat maut. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan juga penulisan dari buku yang saya baca. Sekian dari saya. Jangan lupa like, share, subscribe channel Hikmah Alam. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.